Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan, hatiku bersyukur padamu Tuhanku, tanganku terangkat, mulutku memuji, hatiku bersyukur padamu Tuhanku. Sahabat yang baik, mungkin di antara kalian saat ini sedang mengalami luka hati. Mungkin luka itu bisa berasal dari perseteruan atau kesalahpahaman antara orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, mertua dan menantu. Dan seakan-akan perseteruan itu tidak akan pernah ada habisnya, sehingga menimbulkan luka hati yang dalam. Sahabat, bila kita sedang mengalami luka itu, ingatlah firman Allah, bahwa Allah selalu menyembuhkan orang-orang yang patah hati serta membalut luka-luka mereka. Jadi saat ini, bukalah hati kita terhadap kasih Allah dan percayalah, sentuhan kasih-Nya sanggup memulihkan luka-luka hati kita, sehingga aib perseteruan kita diubahkan menjadi kemuliaan. Serta kita pun mengalami mujizat pemulihan dari Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami gesekan dan luka dengan orang-orang sekitar kita ya. Tapi Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Ya. Tema kita hari ini adalah pujian mendatangkan kesembuhan. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan benar-benar menyembuhkan dan memulihkan kita ya. Mari kita buka hati kita. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, Kau mengingatkan kami bagaimana pujian kami kepada Tuhan akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan membebaskan kami. Kau membuka hati kami untuk kami siap menerima firman-Mu, supaya hari ini kami mengalami kesembuhan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini dalam Mazmur 147 ayat yang pertama. Kita akan baca, haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Mari kita baca ayat selanjutnya. Mazmur 147 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wah, puji Tuhan, firman-Nya luar biasa ya. Ya. Dikatakan bahwa indah kalau kita memuji-muji Tuhan. Amin. Ya. Melalui firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini, kita sedang diingatkan bahwa bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah. Dan kita sebagai umat Tuhan layak untuk memuji-muji Dia. Memang seharusnya kita memuji Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan layak untuk dipuji. Ya, amin. Tuhan itu layak untuk dipuji. Amin, ya. Maksud dari ayat firman Tuhan ini adalah betapa indahnya ketika kita menyanyikan puji-pujian kita kepada Allah yang indah. Amin. Karena pujian membuat kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan pujian membuat Tuhan sangat bergembira. Wah, bayangin pujian membuat kita indah di pandangan Tuhan. Indah di pandangan Tuhan. Jadi Tuhan senang lihat kita. Iya, gitu Tuhan ya. jadi senang lihat kita ya. Amin ya.
Wah, pengertiannya bagus banget ya. Jadi kita bisa bayangkan ternyata ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan ini membuat kita terlihat indah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Dan membuat Tuhan juga sangat bergembira. Iya, Ya. bahkan ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita yang Wah, sedang patah hati luar biasa dan ya. membalut luka-luka kita. Artinya ketika kita memuji Tuhan, Iya. maka Tuhan menyembuhkan setiap hati yang hancur. Wah, jadi Wow, kalau ini luar biasa. lagi apa bahasanya lagi galau gitu ya. Lagi sedih ya gitu ya. Datang aja sama Tuhan ya. Iya. Bersyukur pada Tuhan ya Iya. gitu. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan ini luar biasa banget. Ternyata ketika kita sedang patah hati atau sedang hancur hati, kita jangan nyanyi lagu-lagu yang melo. Iya, melo yang Lagu-lagu galau. yang galau, yang sedih ya. Itu nggak membangun ya gitu Iya. ya, nggak menyembuhkan. Karena lagu-lagu seperti ini bukannya menyembuhkan, tetapi membuat lukanya jadi makin dalam. Makin luka lagi ya. Iya. Oleh karena itu ketika kita sedang patah hati atau sudah patah hati dan hancur hati, justru Iya. itulah saat yang baik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Iya, Ya. iya. Sebab pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan akan mengubah fokus kita Iya. dari kita melihat kepada masalah, sekarang kita melihat kepada Tuhan Nah, atau ini fokus kepada Bagus, Tuhan. jadi memuji Tuhan membuat kita merubah fokus kita. Merubah fokus Jadi kita. dari masalah kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Oke, ada lagunya hati yang gembira Adalah obat. Nah, Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini akan meneguhkan kita di dalam Mazmur 103 ayat kedua sampai ketiga ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Inilah rahasia atau kunci untuk Iya. kita dapat disembuhkan Amin. dari penyakit kita, yaitu kita membangkitkan Iya. dan memerintahkan jiwa kita untuk Nah, bangkit. ini penting banget ya. Ya, jiwa kita dibangkitkan untuk memuji Tuhan, Amin. untuk mengingat kebaikan Tuhan, Iya. untuk percaya bahwa hanya Tuhan yang mengampuni dosa kita Amin. dan yang menyembuhkan kita. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa pujian kepada Tuhan akan membuat kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan bergembira. Sebab ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita sedang mengubah fokus kita dari kita melihat masalah kita, lalu kita fokusnya berubah menjadi Fokus pada melihat Tuhan. Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Iya. Sehingga pujian kepada Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa pujian kepada Tuhan akan membuat kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan bergembira. Sebab ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita sedang merubah fokus kita dari masalah kita kepada Tuhan. Sehingga pujian kepada Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan ternyata suasana hati kita akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Sebab ketika hati kita bergembira, maka suasana hati kita yang penuh sukacita ini akan menjadi obat yang manjur bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus membangun kegembiraan kita bukan karena uang, harta, kekayaan, karier, kedudukan, atau segala sesuatu yang tidak kekal dan yang sementara, bahkan yang terbatas dan yang bukan dari Tuhan. Karena ketika semua hal itu hilang dari kita, maka kegembiraan itu juga akan hilang dari kita. Supaya kegembiraan tidak hilang dari kehidupan kita, maka kita harus bergembira karena Tuhan. Artinya kita bergembira karena kita hidup benar, karena kita dapat mengasihi, dan kita dapat hidup di dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan adalah kebenaran dan kasih.
kegembiraan kita di dalam Tuhan ini akan menjadi obat yang manjur bagi kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema pujian mendatangkan kesembuhan. Nah, beberapa sahabat kita lihat DM-nya ya dari yang masuk ini, silakan ya. Dari Angela Trianti. Iya, Trianti ya. Selamat malam tim Terang Kasih, selamat malam juga ya Angela ya. Berharap Angela sekarang sedang menyaksikan Terang Kasih ini ya. Nah, dikatakan demikian, saya mau memberi kesaksian. Saya teringat dulu saya pernah bekerja sebagai karyawan. Tapi saya harus berhenti karena menurut suami, istri harus di rumah. Nah, semenjak itu suami kena PHK. Keuangan kami berantakan, pindah kontrakan sana sini. Harus bertahan dengan 3 orang anak, mengatur keuangan yang seadanya. Tapi melihat perjuangan saya bisa sejauh ini membesarkan anak-anak sampai kuliah. Punya rumah sendiri dan masa tua masih bisa jalan-jalan, wisata rohani. Kayaknya Tuhan baik banget sama saya. Amin ya. Saya juga masih menunggu kejutan Tuhan lainnya di umur saya yang memasuki usia 58 tahun ini. Apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya? Jadi pesan saya nikmati setiap proses yang Tuhan mau bentuk untuk diri kita. Karena itu untuk membentuk kita lebih kuat dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Kita panggilnya apa? Bu Angela ya, Bu Angela ya. Kalau Bu Angela lagi menyaksikan program kami Terang Kasih ini, terima kasih ya. Terima kasih itu ya. Sangat memberkati sangat sekali memberkati. ya. Luar biasa. Waktu saya baca itu kan tadi kan Bu Angelanya kan diminta untuk resign ya, untuk nggak usah kerja lagi gitu ya. Ya, dan yang luar biasa responnya luar biasa ya. Tadi mereka nikmati setiap proses yang Tuhan mau bentuk dalam diri kita. Wah, luar biasa. Karena kan melalui suami di PHK, harus membesarkan anak, rumah terus kontrakan. Membentuk kita menjadi lebih kuat. Iya. Wah, bagus tapi sekali ya. Di sini kita bisa lihat ya, ternyata kalau kita lihat Bu Angela ini nggak mengeluh ya. Aduh, nggak mempersalahkan suami itu. Kenapa kamu suruh saya berhenti kerja gitu ya. Tapi kita lihat di sini. Bu Angela ini menikmati setiap proses. Jadi hatinya itu penuh dengan apa? Bukan dengan keluhan. Pasti dengan berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dikatakan pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Dan rasa syukur ini dengan menikmati proses yang ada, itu membawa satu kesembuhan, bukan hanya untuk pribadinya, tapi seluruh keluarga loh. Akhirnya bisa punya rumah sendiri. Dan menjadi kuat, membentuk kita jadi kuat. Gitu ya. Nah, saya percaya bahwa Bu Angela ini mempunyai hati yang begitu penuh dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Sehingga hatinya pasti dipenuhi dengan syukur dan ya. fokusnya kepada Tuhan. Ini fokusnya bukan kepada masalah yang ada di hadapannya. Terima kasih Bu Angela, ini menjadi satu berkat ya. Ini yang menarik dibilang, saya juga masih menunggu kejutan yang lain. Wow. Jadi punya pengharapan ke depan biasa, ya. Dan pengharapan itu kepada Allah yang baik. Jadi kalau kami melihat Bu Angela ini melihat Tuhan itu baik, berarti Tuhan selalu membuat kejutan di hari-hari ke depan gitu ya. Kejutan yang indah, kejutan yang baik. Dan Tuhan memang suka membuat kejutan, surprise ya. Dan itu yang membuat Tuhan senang ya. Kalau kita semua mempunyai pengharapan kepada Tuhan yang baik itu dan percaya bahwa Dia selalu membuat kejutan yang baik buat kita ya. Jadi hari ini terima kasih sekali lagi Bu Angela untuk kesaksiannya yang menguatkan kami semua, tentunya sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang menyaksikan saat ini. Apa yang diceritakan atau disaksikan oleh Ibu Angela pasti dapat berkat. Jadi mulai saat ini nikmati tadi ya setiap proses yang Tuhan bentuk untuk diri kita. Karena kita akan menjadi lebih semakin kuat dan untuk menjalani hidup ini. Amin. Tuhan berkati kata Bu Angela gitu. Ya, kami terima ini semua sebagai satu kesaksian yang indah. Amin. Dan juga untuk sahabat yang baik ya, yang menyaksikan ini. Jadi kalau sekarang lagi mengalami proses kehidupan ya, biarin nikmati aja bersama Tuhan. Ya tadi dikatakan biarkan hati kita penuh dengan pujian. Justru itu akan menyembuhkan dan membuat kita menjadi kuat. Ya. Amin. Kita mau berdoa ya, kita mau mengucap syukur.
Dan kita percaya bahwa kalau kita bersyukur dan memuji Tuhan, Amin. disitulah sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Amin. kesaksian daripada anakmu Angela, Tuhan, Triyanti ini Tuhan, yang sangat-sangat meresponi setiap hal di dalam kehidupannya dengan berserah, berharap, dan menanti-nantikan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan kehidupan yang indah dan baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Oleh sebab itu saat ini biarlah kesaksian ini menjadi satu berkat yang indah bagi kami semua, bahkan juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang menyaksikan terang kasih ini. Kami terima kesaksian ini Tuhan, dan ini juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengalami bersama dengan Engkau, semuanya menjadi sungguh amat baik. Kami tidak fokus kepada masalah yang ada, tapi kami fokus kepada Tuhan yang maha baik, yang memberikan kami selalu jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM masuk dari Meliana Valerin. Shalom penonton terang kasih. Shalom juga Meliana ya. Saya mau cerita tentang teman saya, kasihan banget lihatnya. Jadi rumah tangga dia sedang diambang perceraian karena suaminya ketahuan selingkuh. Yang lucunya katanya suaminya akan biayain kehidupannya. Nyatanya pas istrinya udah dapat tempat tinggal yang tidak begitu mahal, dia bilang hanya sanggup bayar 1 bulan. Gak tahu ke depannya gimana, seolah-olah suaminya gak bertanggung jawab. Saya sampai kesel lihat perilaku suaminya. Tapi teman saya ini sabar banget. Dia rajin banget berdoa, serahin semua ke Tuhan. Kalau nanti akhirnya harus pisah, pasti Tuhan kasih jalan. Dan saya juga yakin orang yang hidupnya berubah jahat suaminya itu pasti tidak akan bahagia dan hancur ya. Nah Meliana, kita kadang-kadang di dalam kehidupan banyak melihat ketidakadilan, ya hal-hal yang sepertinya kok begini, kok begitu ya. Nah, tapi yang penting Mariana adalah respon teman Mariana ini luar biasa banget. Iya, luar biasa. Dikatakan dia sabar dan rajin berdoa. Nah, ini udah kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan berarti masalahnya selesai dulu, tapi ketika kita berespon benar itu adalah kemenangan. Dan dari cerita Mariana ini, teman Mariana luar biasa. Dia fokusnya kepada Tuhan ya. Sebab dengan kita berdoa berarti kita percaya Tuhan yang akan mengambil alih semua masalah ya. Dan tentunya ini juga menguatkan untuk sahabat yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka dengan ketidakadilan. Tuhan juga tidak mau ada penindasan. Jadi orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang ditindas itu pasti akan dibela oleh Tuhan. Jadi Meliana yang penting adalah doakan supaya temannya Meliana ini bisa melalui semua proses ini dengan baik ya. Tentunya dengan hati penuh syukur ya gitu. Dari kamu sayang. Hingga ketika teman daripada Bu Meliana ini mempunyai satu iman, tadi dikatakan kalaupun harus pisah pasti Tuhan kasih jalan. Nah, wah itu luar biasa. Dan Tuhan melihat ini pasti meresponi. Karena ini seperti satu pujian kepada Tuhan. Betul. Percaya kepada dan itu Tuhan akan yang baik. menyembuhkan dan menguatkan dia. Pasti akan ada jalan yang luar biasa dari Tuhan. Dan kesembuhan baik secara batin, secara jiwa ini, secara semua kesedihannya akan digantikan. Semua tangisannya akan digantikan dengan sukacita ya. Jadi hari ini biarlah kita sama-sama bersama dengan teman daripada Meliana ini, bahkan Meliana sendiri, untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan Allah yang adil. Iya, kita berdoa ya untuk temannya Meliana ini dan juga untuk Meliana supaya dalam proses ini bisa menguatkan temannya juga ya. Dan sahabat yang baik, kalau mengalami pergumulan seperti ini, diperlakukan tidak adil dan yang lainnya, Tuhan Allah yang adil akan menyertai kita dan membela kita ya. Kita berdoa Tuhan, kita berdoa untuk teman dari Meliana diperlakukan tidak adil ini. Kami percaya melalui responnya yang berdoa dan percaya bahwa pertolongannya datang dari Tuhan. Biarlah kami berdoa dikuatkan temannya Meliana ini. Bahkan untuk Meliana sendiri, biarlah melalui semua proses yang dilihat dari temannya ini, Meliana juga menguatkan temannya dan hatinya juga boleh menjadi berkat bagi temannya. Kayak berdoa buat sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan seperti ini. Kalau ada ketidakadilan dan penindasan Tuhan, Engkau adalah Allah yang membela keadilan. Engkau adalah Allah yang melepaskan orang dari penindasan. Kayak berdoa hari ini supaya keadilan-Mu dinyatakan, pembelaan-Mu dinyatakan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa pujian mendatangkan kesembuhan. Yang pertama, sebagai umat Tuhan kita harus percaya dan mengerti bahwa memuji dan menyembah Tuhan membuat kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan bergembira. Yang kedua, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita sedang merubah fokus kita dari masalah kepada Tuhan yang baik, yang berkuasa untuk menyembuhkan kita. Yang ketiga, ketika kita fokus kepada Tuhan dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, maka pujian kita kepada Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang patah hati, sedang hancur hati, dan sedang membutuhkan kesembuhannya dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini kita berhenti untuk terus fokus kepada masalah ya yang membuat engkau semakin patah hati dan tidak dapat mengalami kesembuhan. Mari katakan, hai jiwaku bangkit, hai jiwaku pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni kesalahan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji nama-Nya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan-Nya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikan-Nya. Bapa, saat ini kami mau bangkit dan bersyukur sebab Engkau baik dan kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni kami dan Tuhan itu menyembuhkan kami. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, maka kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan kami membuat Tuhan bergembira melalui pujian dan penyembahan kami. Kami percaya pujian kami akan mendatangkan kesembuhan sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.
Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, melimpah kebaikannya.